mempelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan mendirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian, periksa kembali peta pikiran yang telah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria kalimat efektif atau belum. Kerjakan di buku latihannya ya. Anak-anak hebat, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, baca kembali pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang telah dibuat. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana ya hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama. Beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu contohnya adalah hena. Cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup yaitu dengan cara bergerombol dan bersatu. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang hena. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di dunia adalah hena. Dr. Sarah Benson mengatakan bahwa hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan
berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Heina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Heina, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Heina lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan Heina sebagai penelitian di luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungannya bertujuan untuk 1. Mengatasi kondisi lingkungan tertentu, 2. Melindungi diri dari pemangsa, 3. Mencari makan dan minum. Nah, sekarang ayo kita pelajari cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Unta hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Cara beradaptasi unta yaitu 1. Rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata. 2. Telapak kaki yang lembut agar mudah berjalan di padang pasir. 3. Usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air di dalam makanan. 4. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi dan air. Beruang kutub hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Cara beradaptasi beruang kutub yaitu 1. Rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu atau pemangsa. 2. Lapisan lemak di bagian bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Kamuflase adalah tersamarnya seekor hewan karena warna atau bentuk tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari. Karena burung hantu adalah hewan nokturnal atau hewan yang mencari mangsa pada malam hari. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia laut. Kedua hewan ini bernapas menggunakan paru-paru dan kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. 1. Cicak dan tokek, yaitu dengan cara autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabuhi pemangsa. 2. Bunglon, dengan cara mimikri atau kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabuhi pemangsa dan mangsa. 3. Walang sangit, yaitu dengan cara mengeluarkan bau menyengat. 4. Landak, memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. 5. Kalajengking, mempunyai sengat yang beracun di ekornya untuk menyerang musuh. Kelabang, lebah, dan ular berbisa juga menggunakan zat beracun untuk menyerang musuhnya. 6. Cumi-cumi, dengan cara menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari pemangsa. 7. Ikan buntal, dengan cara menggembungkan tubuhnya dan memiliki duri beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. 8. Terenggiling dan kaki seribu atau luwing, memiliki kulit yang keras dan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya.
9. Belalang daun dan belalang sembah. Hinggap di dedaunan berwarna hijau atau berkamuflase sehingga tersamarkan dan menyulitkan pemangsa untuk mengetahui keberadaan belalang. 10. Berbagai jenis siput, kura-kura, dan penyu memiliki cangkang yang keras dan kuat. Siput tidak dapat berlari saat ada bahaya, maka siput akan masuk ke dalam cangkangnya. 11. Harimau, serigala, dan singa memiliki kuku dan gigi yang tajam yang digunakan untuk menyerang musuhnya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sebelum tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu cukupkan materi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.